Waalaikumsalam. Gimana Pak Cicip? Sibuk Pak ya? Wah, ya ini biasa, ini lagi persiapan untuk kegiatan kita selanjutnya. Gimana? Saya bisa bantu. Ini Pak, mau sedikit curhat lah. Iya. Sedikit curhat. Iya, gimana? Ini Pak Eka, ini kan mau pembelajaran di kelas. Oke, kelas. Terus temanya itu tema 1, subtema 1 itu tentang tumbuhan. Tentang tumbuhan. Cuma digabung dengan bahasa Indonesia. Ini kan mapelnya bahasa Indonesia kita sama PS. Oke, baik. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Icip sudah. Ini saya senang sekali nanti kalau untuk mungkin ada ini bisa saya membantu seperti itu ya, bisa ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang Pak Cicip hadapi. Oke, untuk selanjutnya tujuan yang ingin dicapai. Nah, ketika kegiatan ini apa kira-kira nanti tujuannya? Iya, gitu Pak. Jadi harapan dari 3 mapel itu kan bahasa Indonesia itu tentang sedikit lupa mau apa ya. Oke, nggak apa-apa nanti. Pokok. Ide pokok. Terus yang kedua IPA-nya itu tentang perkembangbiakan generatif. Nah, terus yang ketiga mapel IPS itu tentang keadaan geografis di negara-negara di ASEAN. Menurut saya itu pemikiran saya ini ya Pak. Pemikiran saya itu supaya anak itu lebih aktif, terus dibikin kelompok, anak itu bisa menemukan sendiri kayak gitu Pak. Oh gitu, baik. Mungkin tadi saya tangkap dari penyampaian Pak Cicip tadi ada beberapa mapel ya. Mungkin bisa dispesifikkan dari materi tujuan pembelajarannya itu apa dari setiap mapel yang ingin Pak Cicip. Ini apa saya Pak? Oke, siap. Ini sambil mungkin Pak baca sedikit. Ini untuk tujuannya yang bahasa Indonesia itu setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Jadi nanti dari bacaan itu diambil ide pokoknya terus dibikin diagram. Terus untuk IPA-nya itu setelah siswa mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasikan perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Jadi nanti ada bunga terus digambar ini perkembangbiakan generatif secara apa gitu. Terus yang ketiga itu untuk mapel IPS-nya setelah berdiskusi siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dua negara terkait dengan geografis di negara-negara Asia Tenggara. Itu nanti dibikin kayak semacam diagram file kayak gitu Pak Eka. Oh iya. Jadi sepertinya menarik sekali dia nanti untuk Bapak terapkan ya. Mungkin yang khusus di area pengembangan Bapak yang ingin dilakukan nanti di proses apa itu dari kegiatan awalnya, kegiatan inti maupun di kegiatan akhirnya. Di kegiatan intinya. Iya, di kegiatan intinya supaya siswa itu benar-benar paham dan mampu untuk mengaplikasikannya. Oke. Di kegiatan inti itu langkah-langkah apa yang atau mungkin ada model atau apa yang Bapak gunakan? Ya untuk modelnya itu sih CTL Pak, CTL. Untuk pendekatannya itu inquiry. Jadi siswa menemukan sendiri di situ. Oke. Jadi rencananya memang saya bikin kelompok kecil, anak-anak ini saya bikin kelompok kecil. Nanti saya bagikan LKPD. Ya. Jadi di situ ada LKPD, nanti siswa mengerjakan LKPD tersebut. Setelah selesai siswa untuk mempresentasikan ke depan gitu. Kira-kira nih prediksi Pak Cicip nih, kira-kira anak ini mungkin ada hambatan atau tidak ketika nanti proses pembelajaran itu? Kalau menurut saya sih ya Pak, menurut saya itu mungkin hasilnya akan lebih baik gitu kan. Cuma ketakutan saya itu siswa itu malah ramai sendiri.
Oh gitu. Itu yang saya takutkan itu karena dibikin kelompok, dibikin sibuk dengan LKPD-nya, takutnya malah mereka ramai. Gitu. Selain ada LKPD, mungkin ada media-media lain yang ada. Medianya yang pertama pakai LCD saya, jadi pakai PowerPoint. Terus setelah itu lingkungan sekitar itu pakai bunga-bunga yang ada di lingkungan sekitar. Oke, jadi manfaatkan untuk di lingkungan sekolah ya, luar biasa Pak. Jadi sepertinya menarik sekali. Ya, mungkin bisa nanti pembelajaran bagi saya sepertinya. Mungkin rencana aksinya nanti untuk persiapan yang dari mulai awal, mungkin menyiapkan media dan lain sebagainya, itu gimana nanti Pak Cicip? Iya, jadi untuk perangkat pembelajarannya nanti akan saya siapkan. Nah, terus untuk medianya, terutama untuk media yang PowerPoint, nanti saya bikin PowerPoint-nya. Nah, untuk yang media lingkungan, kan di lingkungan sekolah kita ada banyak bunga. Cuma nanti takutnya kalau kesiangan bunganya layu gitu. Iya benar. Ya itu. Ya selanjutnya apa yang menjadi komitmen atau tanggung jawab Bapak untuk agar persiapan ini nanti bisa berjalan lancar ketika di kelas? Komitmen saya ya menyiapkan kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh dengan benar. Itu cuma ya takutnya itu yang takutnya itu siswa ramai saja itu mereka. Oh gitu ya. Siswa ramai mengganggu yang lain, malah mengganggu konsentrasi anak-anak yang lain. Tujuan pembelajaran yang harusnya tercapai agak sedikit mundur gitu ya pencapaiannya. Oke. Nah, kira-kira untuk mengatasi hambatan biar siswa ramai itu seperti apa? Mungkin teknik yang pengalaman Bapak yang dilakukan seperti itu untuk mengatasi agar anak. Mungkin ya Pak, itu dengan memberikan batas waktu. Jadi kalau dengan batas waktu tertentu, mungkin mereka punya angan-angan saya harus selesai sebelum waktunya selesai. Mungkin itu akan menjadi membuat mereka itu tidak ramah karena ada batas waktunya. Ya, itu mungkin nanti bisa dilihat ya ketika nanti diobservasi. Kemudian kira-kira ada yang bisa membantu Bapak atau ada rekan teman guru bisa membantu atau seperti apa, atau hanya kerja sendiri atau untuk ini persiapkan ini? Untuk persiapan nanti mungkin ya adalah beberapa teman guru yang membantu saya, terutama untuk mengawasi yang di lingkungan, yang takutnya kan nanti anak malah berkeliaran jauh. Dan nanti mohon bantuannya Pak Eka untuk ikut melihat saya di kegiatan pembelajaran gitu Pak. Iya, intinya itu Pak. Jadi di kegiatan ini kan harapannya saya juga nanti bisa belajar dengan Bapak juga, jadi nanti mungkin kita sama-sama belajar lah, intinya di situ. Oke, terima kasih. Kira-kira jadwalnya supervisi dari Bu Kepala Sekolah kapan? Jadwal supervisi dari Kepala Sekolah insya 2 hari ke depan. 2 hari ya? Nantilah diusahakan Pak, mungkin nanti bisa siapkan untuk lembarnya apa yang perlu saya amati ya. Siap. Oke, terima kasih loh. Terima kasih bantuannya Pak. Mohon maaf mengganggu ya Pak. Gak apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Eka Ramadhan Dianto dari SD Eka Cipta Perawan, CGP Angkatan 7 Kabupaten Seruyan. Alhamdulillah pada kali ini saya akan melakukan pasca observasi
supervisi akademik yang kali ini sudah dihadiri oleh Bapak pengajar praktik Bapak Krisomo sudah dihadiri. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya kami akan melakukan coaching supervisi akademik bersama Bapak Icip Sudrajat. Nah, langsung saja ya Pak ya. Oke. Gimana Pak Icip? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat Pak. Ya, agenda gimana agenda sekolah kita Kak? Ini sudah mulai padat ya, jadi ya tetap fokus dengan agenda-agenda sekolah ya. Nah mungkin kali ini di pasca observasi mungkin kemarin kami sudah melihat hasil di observasi di kelas Bapak, dan mungkin untuk yang pertama menurut Bapak untuk pembelajaran yang telah Bapak lakukan itu apakah sesuai dengan rencana yang Bapak buat? Alhamdulillah mereka sesuai apa yang direncanakan untuk kegiatan pembelajaran kemarin itu supervisi kemarin. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar ya. Dan sesuai yang diharapkan, walaupun ada sedikit-sedikit lah mungkin sesuatu yang kayaknya mungkin gejala-gejala, tapi itu bukan suatu masalah. Kemudian kira-kira dari respon gimana kemarin menurut Bapak ini ya? Kalau menurut saya murid itu apa ya Pak ya? Senang dengan kegiatan pembelajaran itu, karena mungkin dari medianya, terus dari strateginya itu, jadi murid itu merasa senang dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian untuk kira-kira hambatan selama pembelajaran kemarin yang Bapak temui, menurut Bapak yang kurang pas sesuai strategi yang Bapak terapkan dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti maupun di kegiatan utuh maupun refleksi. Ya. Ini Pak kan kemarin kan pernah kita curhat itu kan ya Pak ya. Pernah curhat, saya mau ngajar kayak gini, takutnya seperti ini. Saya terapkan itu Pak, kayak yang saya takutkan itu kemarin, takutnya anak rame dengan situasi yang waktunya lama, ya kan? Kita batasi waktunya itu Pak. Alhamdulillah dengan pembatasan waktu itu siswa juga bisa melaksanakannya dengan baik. Cuma ada itu Pak, itu ada beberapa kelompok yang ternyata perlu waktu yang sedikit banyak gitu. Jadi waktunya kurang di situ. Tapi alhamdulillah mereka mampu dengan saya tambahi waktu sedikit lagi Pak. Oke, selesaikan, saya tambahi waktu sedikit. Ya baik. Itu yang mungkin ada sedikit tadi ya. Kira-kira kalau dilihat dari persen nilai nih ya, dari persen dari rentang nilai dari 1 sampai 10 kira-kira yang Pak Cicip lakukan ini sampai berapa? 9,5. 9,5. Ya mungkin nanti yang 5-nya biar bagusnya seperti apa ini ya. Iya. Ya. Nah, kira-kira yang dari yang 95 tadi, yang 5 persennya mungkin tadi dari segi apa yang perlu? Itu tadi yang masih waktu ya. Terus itu waktu. Yang kedua ini Pak Eka kan membaca paragraf itu untuk mencari itu. Ternyata ada beberapa siswa itu kurang aktif di kelompok tersebut untuk mencari itu. Ini itu saja. Menurut Pak Cicip kurang keaktifan anak ini dari apa? Mungkin medianya yang kurang pas dengan dia, terus kayak apa menurut Pak Cicip ini? Menurut saya sih karena didominasi oleh yang temannya. Temannya itu mendominasi, jadi dia sudahlah pasrah ya. Berarti belum ada tumbuh untuk keinginan untuk mencari itu ya cuma beberapa anak. Untuk yang selain keaktifan anak tadi, mungkin ada yang kurang. Contoh keaktifan anaknya yang Pak Cicip sesuai dengan harapan Pak Cicip
Iya. Jadi karena memang kemarin kan kita bikin kelompok anak itu, kita harapkan bisa mencari tahu sendiri, menyimpulkan sendiri, dan dapat menyampaikannya juga di depan kelas. Itu presentasi itu semua anak dan semua kelompok mampu melaksanakannya. Jadi itu yang menjadi kebanggaan saya pas kegiatan itu, kok ternyata luar biasa sekali. Kemudian untuk rencana nih, ya rencana selanjutnya dari Pak Cicip ini untuk kedepannya pembelajarannya seperti apa? Mungkin ditingkatkan atau mungkin yang belum nanti seperti apa strategi yang ingin Pak Cicip? Untuk selanjutnya mungkin ya perbaikan mereka, mungkin kayak media mungkin lebih bervariasi lagi, terus berdiferensiasi ya. Iya, LKPD-nya juga nanti kan disesuaikan dengan anak tadi yang mungkin kurang aktif itu, biar supaya mereka itu juga ikut aktif. Dan pembagian kelompoknya mungkin nanti juga akan saya rolling lagi Pak Eka, karena memang ya itu anak-anak kan ada yang mungkin kemampuannya lebih, ada yang kemampuannya kurang, gitu nanti biar mereka itu sama rata. Mungkin yang selanjutnya dari kegiatan awalnya, kemudian kegiatan inti maupun kegiatan penutup atau evaluasi, mungkin khusus di kegiatan evaluasinya yang untuk rencana Pak Cicip seperti apa? Ya, kemarin kan evaluasi itu kami langsung berikan soal itu mereka, mulai dari berikan soal, terus siswa menjawab seperti itu. Ternyata ya alhamdulillah mereka bisa mampu menjawab mereka. Cuma ada beberapa anak lagi ya, mungkin ya itulah tadi kemampuan anak itu ya. Ada beberapa anak yang nilainya di bawah. Mungkin nanti yang bisa dari ini kan Bapak bisa membuat strategi yang lebih menantang khususnya untuk murid itu ya. Betul. Tadi untuk membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya, edukasi. Mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Ya, nanti mungkin tindak lanjutnya Pak Eka, anak-anak yang di bawah KKN mungkin ada kegiatan yang lebih satu, yang terus anak yang di nilainya di atas KKN itu ada kegiatan. Terima kasih Pak Cicip. Mungkin satu lagi untuk perasaan Pak Cicip nih selama kegiatan dari kemarin sempat ada coaching kita yang pertama itu, yang kita sharing itu ya Pak Cicip melakukan pembelajaran kelas sampai saat ini di pasca observasi, apa perasaan yang bisa di Pak Cicip? Alhamdulillah ya, termasuk terbantu sekali saya Pak Eka. Saya curhat sama Pak Eka kayak apa, kayak gini Pak Eka terus memberi beberapa masukan dan saya terapkan, alhamdulillah dapat berjalan lancar. Dan itu tadi hasilnya 9,5 itu 9,5 poin itu sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Saya juga belajar juga dengan Pak Cicip, sudah semangat sekali mempersiapkan media untuk anak-anak, walaupun mungkin belum maksimal tapi kan sudah berusaha, kita sama-sama bisa berbagi. Terima kasih Pak Cicip. Tetap semangat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk pasca observasi bersama pengajar praktik saya Pak Kristomos dengan Bapak coaching saya Pak Cicip Sudrajat. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.